dan keduanya merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Nadia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Pak Bimo yang dalam dan penuh misteri. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berusaha menenangkan diri. "Jadi, apa hobi kamu di luar pekerjaan ini?" tanya Pak Bimo, memecah keheningan yang tiba-tiba muncul. Nadia berpikir sejenak. "Saya suka menggambar dan membaca. Saya juga suka memasak, meskipun saya masih belajar," jawabnya, tersenyum malu. "Menarik. Mungkin suatu saat kamu bisa memasak untuk saya," kata Pak Bimo, dengan nada menggoda. Nadia merasa wajahnya memanas. "Tentu saja, Pak. Saya akan senang melakukannya," jawabnya, berusaha terdengar percaya diri meskipun hatinya berdebar. Malam semakin larut, dan suasana di rumah semakin tenang. Hujan di luar mulai reda, dan suara detak jam di dinding semakin terdengar jelas. Nadia dan Pak Bimo terus berbicara, berbagi cerita dan tawa. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Ketika Nadia bangkit untuk mengambil gelas kosong, Pak Bimo secara spontan menariknya kembali. "Tunggu, Nadia. Ada sesuatu yang ingin saya katakan," ujarnya, suaranya lebih serius. Nadia menatap Pak Bimo, merasakan ketegangan di udara. "Apa itu, Pak?" tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Pak Bimo menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada koneksi antara kita. Mungkin kita baru saja bertemu, tetapi saya merasa kamu adalah orang yang istimewa," ungkapnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Nadia terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa bingung. "Pak Bimo, dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. "Tidak perlu menjawab sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kehadiranmu di sini," kata Pak Bimo, mencoba meredakan ketegangan. Nadia mengangguk, merasa campur aduk. Dia tahu bahwa situasi ini rumit, tetapi ada sesuatu dalam diri Pak Bimo yang membuatnya merasa tertarik. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang lebih dalam, tetapi di antara tawa dan cerita, ada ketegangan yang terus menggelora. Nadia merasa seolah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa berharap bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang indah, meskipun ada banyak batasan yang harus mereka hadapi. Ketika akhirnya mereka berpisah untuk malam itu, Nadia merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka selanjutnya. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam dan penuh ketegangan, Nadia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tatapan Pak Bimo yang penuh arti dan kata-kata yang diucapkannya. Meskipun dia tahu bahwa situasi ini rumit, ada sesuatu yang menarik dalam diri Pak Bimo yang membuatnya merasa hidup. Dia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit, dan berusaha menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Dia merasa bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Hari ini adalah hari kedua dia bekerja di rumah Pak Bimo, dan dia ingin memberikan yang terbaik. Setelah mandi dan berpakaian rapi, dia menyiapkan sarapan untuk anak Pak Bimo yang bernama Raka. Nadia selalu merasa senang saat berinteraksi dengan anak-anak, dan Raka adalah anak yang ceria dan penuh energi. Setelah sarapan, Nadia mengajak Raka bermain di taman belakang. Mereka bermain bola, berlari-lari, dan tertawa bersama.
Suasana ceria itu membuat Nadia merasa lebih baik, tetapi di dalam hatinya, dia masih memikirkan Pak Bimo. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Sementara itu, Pak Bimo sedang berada di ruang kerjanya, menyelesaikan beberapa pekerjaan. Namun, pikirannya terus melayang kepada Nadia. Dia teringat senyumnya yang ceria dan cara Nadia berbicara dengan penuh semangat. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak merasakan hal ini, dia tidak bisa menahan diri. Ketertarikan yang dia rasakan semakin kuat, dan dia merasa terjebak dalam dilema antara perasaannya dan tanggung jawabnya sebagai suami. Setelah bermain, Nadia dan Raka kembali ke dalam rumah. Nadia memutuskan untuk menyiapkan makan siang, dan saat dia berada di dapur, Pak Bimo masuk. Dia mengenakan kaos hitam dan celana jeans, terlihat santai namun tetap menawan. Nadia merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. "Selamat siang, Nadia." "Raka tampak sangat senang hari ini," kata Pak Bimo. Senyumnya membuat Nadia merasa hangat. "Terima kasih, Pak. Kami bermain bola di taman." "Dia sangat aktif," jawab Nadia, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Bimo mendekat, membantu Nadia menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang. Mereka bekerja sama di dapur, dan suasana terasa lebih akrab. Nadia merasa nyaman berada di dekat Pak Bimo, tetapi di saat yang sama, dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Bagaimana kalau kita memasak sesuatu yang spesial hari ini?" tanya Pak Bimo, sambil tersenyum. "Spesial? Apa yang Anda pikirkan?" tanya Nadia, merasa penasaran. "Bagaimana kalau kita membuat pasta?" "Saya tahu resep yang enak," jawab Pak Bimo, matanya berbinar. Nadia mengangguk setuju. "Itu terdengar bagus. Saya suka pasta," katanya, merasa bersemangat. Mereka mulai memasak bersama, dan suasana di dapur menjadi lebih hidup. Nadia merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Pak Bimo. Mereka tertawa dan saling menggoda saat memasukkan bahan-bahan ke dalam panci. Namun, di balik tawa itu, ada ketegangan yang terus menggelora. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil bahan, Nadia merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Saat mereka menunggu pasta matang, Pak Bimo memutuskan untuk berbagi cerita tentang masa kecilnya. "Saya ingat saat kecil, saya sering membantu ibu saya memasak. Itu adalah momen yang menyenangkan," katanya, mengenang. Nadia tersenyum, merasa terhubung dengan cerita Pak Bimo. "Saya juga suka memasak dengan ibu saya. Kami sering membuat kue bersama," jawabnya, mengenang kenangan indah. Mereka terus berbicara, dan Nadia merasa semakin dekat dengan Pak Bimo. Namun, saat mereka menyajikan pasta di meja makan, suasana menjadi lebih serius. Pak Bimo menatap Nadia dengan intens, dan Nadia merasakan jantungnya berdebar. "Terima kasih sudah membantu saya hari ini, Nadia." "Saya sangat menghargainya," kata Pak Bimo, suaranya lembut. Nadia merasa pipinya memanas. "Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah makan siang, mereka membersihkan meja bersama. Saat mereka berdiri berdampingan di dapur, Pak Bimo tiba-tiba berbalik dan menatap Nadia. "Nadia, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," ujarnya, suaranya serius. Nadia merasa jantungnya berdebar. "Tentu, Pak. Apa yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya, merasa cemas. Pak Bimo menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu kita baru saja bertemu, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin mengabaikannya," ungkapnya, matanya menatap Nadia dengan penuh harapan. Nadia terdiam, merasakan ketegangan di udara.
Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Pak Bimo, dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Tidak perlu menjawab sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kehadiranmu di sini, kata Pak Bimo, mencoba meredakan ketegangan. Nadia mengangguk, merasa bingung. Dia tahu bahwa situasi ini rumit, tetapi ada sesuatu dalam diri Pak Bimo yang membuatnya merasa tertarik. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Setelah percakapan itu, Nadia merasa lebih cemas. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini. Namun, saat dia melihat Pak Bimo, dia merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Mereka melanjutkan aktivitas sehari-hari, tetapi di antara tawa dan cerita, ada ketegangan yang terus menggelora. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Nadia kembali ke ruang tamu. Dia merasa sedikit cemas, tetapi juga bersemangat. Pak Bimo sudah menunggu di sofa, dan saat Nadia masuk, dia tersenyum. "Selamat malam, Nadia. Apa kamu sudah siap untuk menonton film?" tanyanya, suaranya hangat. Nadia mengangguk, merasa senang. "Tentu, Pak. Saya suka menonton film," jawabnya, duduk di sebelah Pak Bimo. Mereka mulai menonton film, tetapi Nadia merasa sulit untuk fokus. Dia terus merasakan kehadiran Pak Bimo di sampingnya, dan setiap kali mereka bersentuhan, dia merasakan getaran yang membuatnya berdebar. Suasana di ruangan itu terasa semakin intim, dan Nadia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Saat film berakhir, Pak Bimo menatap Nadia dengan serius. "Nadia, saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai semua yang kamu lakukan di sini. Kamu adalah orang yang istimewa," katanya, suaranya lembut. Nadia merasa hatinya berdebar. "Terima kasih, Pak. Saya juga merasa senang bisa bekerja di sini," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa perasaan ini semakin sulit untuk diabaikan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Nadia merasa seolah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa malam ini akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidupnya. Malam itu, setelah menonton film, suasana di ruang tamu terasa semakin tegang. Nadia dan Pak Bimo duduk bersebelahan di sofa, tetapi jarak di antara mereka seolah semakin menyusut. Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia tahu bahwa momen ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa situasi ini rumit. Pak Bimo menatap Nadia dengan intens, seolah mencari jawaban di matanya. "Nadia, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak ingin mengabaikannya," ungkapnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Nadia terdiam, merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri. "Pak Bimo, dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu terburu-buru. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kehadiranmu di sini. Kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya dan Raka," kata Pak Bimo, suaranya penuh pengertian. Nadia merasa pipinya memanas. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. "Pak, dia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Dia merasa bingung dan cemas. Di satu sisi, dia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Pak Bimo, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia adalah suami orang. "Jika kamu merasa tidak nyaman, saya tidak akan memaksakan apapun.
Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kamu, kata Pak Bimo, mencoba meredakan ketegangan. Nadia mengangguk, tetapi hatinya bergejolak. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Saya merasa terhubung dengan Anda, Pak. Tetapi saya juga tahu bahwa ini adalah situasi yang rumit, ungkapnya, suaranya bergetar. Pak Bimo menghela napas, tampak berpikir. Saya mengerti. Kita harus berhati-hati. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa kamu adalah orang yang istimewa, katanya, matanya menatap Nadia dengan penuh harapan. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang lebih dalam. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan harapan. Nadia merasa semakin dekat dengan Pak Bimo, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama istri Pak Bimo. Setelah beberapa saat, Pak Bimo berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar. Saya tidak ingin situasi ini membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin kita perlu menjaga jarak untuk sementara waktu, ungkapnya, suaranya penuh penyesalan. Nadia merasa hatinya tertekan. Saya tidak ingin menjauh dari Anda, Pak. Tetapi saya juga tidak ingin menyakiti orang lain, jawabnya, suaranya lembut. Pak Bimo berbalik dan menatap Nadia. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini bukan kesalahanmu. Kita hanya manusia yang merasakan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, katanya, suaranya penuh pengertian. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Nadia kembali ke kamarnya, tetapi pikirannya terus melayang kepada Pak Bimo. Dia merasa bingung dan cemas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaannya. Di satu sisi, dia merasa terikat dengan Pak Bimo, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Keesokan harinya, Nadia berusaha untuk bersikap normal. Dia menghabiskan waktu bersama Raka, bermain dan mengajaknya belajar. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kosong. Dia merindukan kehadiran Pak Bimo, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Pak Bimo pun merasakan hal yang sama. Dia berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang kepada Nadia. Dia merasa terjebak dalam dilema antara perasaannya dan tanggung jawabnya sebagai suami. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak merasakan hal ini, dia tidak bisa menahan diri. Hari-hari berlalu, dan Nadia dan Pak Bimo berusaha menjaga jarak. Mereka saling menyapa dengan ramah, tetapi percakapan mereka tidak lagi seakrab sebelumnya. Nadia merasa kehilangan, dan setiap kali dia melihat Pak Bimo, hatinya berdebar. Dia merindukan momen-momen ketika mereka bisa berbagi tawa dan cerita. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk di ruang tamu, merenung. Dia merasa bingung dan cemas. Dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Pak Bimo, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti siapapun. Saat dia merenung, tiba-tiba Pak Bimo muncul di pintu. Nadia, bolehkah saya masuk? Tanyanya, suaranya lembut. Nadia mengangguk, merasa jantungnya berdebar. Tentu, Pak. Silakan, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Bimo duduk di sebelahnya, dan suasana di ruangan itu terasa tegang. Saya ingin berbicara denganmu tentang perasaan kita, katanya, suaranya serius. Nadia merasa hatinya berdebar. Pak, dia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Saya tahu kita sudah berusaha menjaga jarak, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa kamu adalah orang yang istimewa, dan saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat, ungkap Pak Bimo, matanya menatap Nadia dengan penuh harapan.
Nadia merasa bingung. "Pak, saya tidak ingin menyakiti siapapun." "Ini adalah situasi yang rumit," jawabnya, suaranya bergetar. Pak Bimo menghela napas, tampak berpikir. "Saya mengerti. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita harus jujur satu sama lain," katanya, suaranya lembut. Nadia merasa hatinya bergejolak. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. "Saya merasa terhubung dengan Anda, Pak. Tetapi saya juga tahu bahwa kita harus berhati-hati," ungkapnya, suaranya lembut. Pak Bimo mengangguk, tampak memahami. "Kita bisa mengambil waktu untuk memikirkan ini. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kamu dan perasaan ini," katanya, suaranya penuh pengertian. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka. Nadia merasa semakin dekat dengan Pak Bimo, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama istri Pak Bimo. Ketika akhirnya mereka berpisah untuk malam itu, Nadia merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka selanjutnya. Namun, di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Nadia merasa seolah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa malam ini akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidupnya.